Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Komaria. Saya guru SMA N 1 Cineru dari Kabupaten Kuningan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pelatihan PCK yang di dalamnya berisi langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Topik yang akan saya sampaikan di sini adalah topik materi kelas 12, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Adapun fasilitas yang digunakan di PCK ini dan video ini adalah dianggap menggunakan fasilitas Zoom. Yang saya sampaikan dalam video ini hanyalah langkah-langkah pembelajaran saja, tanpa keterangan yang lengkap, step-stepnya saja begitu. Adapun kegiatan pembelajaran atau PCK untuk materi subtopik pertumbuhan dan perkembangan ini, kita akan mulai berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Pada pagi ini kita akan masuk ke materi baru ya. Kita baru bertemu, cuma kita bertemu dalam situasi khusus, yaitu dalam fasilitas Zoom yang waktunya hanya terbatas sekitar 30-40 menit. Jadi kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya ya. Untuk yang pertama, jangan lupa masalah absensi itu sudah Ibu share listnya ya di WA grup masing-masing kelasnya. Silakan kalian isi absensi tersebut hanya untuk jam pelajaran biologi saja ya, pas saat ini saja. Ayo secepatnya kita tunggu ya waktunya. Kemudian pada pagi ini anak-anak kita akan bahas subtopik konsep pertumbuhan dan perkembangan. Nah, apakah kalian benar-benar tahu istilah tumbuh dan berkembang itu? Coba kita cek ya gitu. Kita lihat nih. Anak-anak, pertama Ibu akan tanyakan dulu deh. Apa sih perbedaan benda mati dengan makhluk hidup? Silakan, barangkali ada yang tahu. Ada yang ingin menjawab? Oke. Apalagi? Ya. Apa yang membedakan ya sebenarnya itu? Yang kalian sebutkan itu adalah ciri-ciri ya. Atau kalau kita perhatikan yang sebenarnya itu yang sudah kalian sebutkan tadi, bernapas, makan, kemudian beradaptasi, itu sebenarnya aktivitas hidup ya. Jadi makhluk hidup itu disebut hidup ya karena dia menunjukkan aktivitas hidup yang kemudian kita katakan sebagai ciri-ciri hidup atau ciri-ciri makhluk hidup ya. Salah satu ciri makhluk hidup itu adalah dia mengalami peristiwa pertumbuhan dan perkembangan ya. Itu salah satu ciri hidup yang ada pada makhluk hidup. Oke. Nah, untuk memperjelas, untuk lebih jelasnya lagi konsep tumbuh dan berkembang itu, coba silakan kalian perhatikan gambar yang ada dalam tayangan video berikut. Oke. Silakan perhatikan gambar tersebut. Menurut kalian, Ibu tanyakan dulu ya berkaitan dengan gambar itu. Ini untuk memperjelas konsep tumbuh dan berkembang tadi, pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Menurut kalian, apa yang ditunjukkan oleh gambar tersebut? Hal apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan atau disampaikan melalui gambar tersebut? Oke, silakan. Silakan siapa yang mau jawab? Bisa. Gambar itu menunjukkan apa? Urutan kehidupan. Boleh. Apalagi pertumbuhan dan perkembangan pada ayam. Ya, karena gambarnya seperti itu ya. Atau pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Oke. Ya, sebenarnya rincinya ya. Apa yang digambarkan ya. Kalau memang itu peristiwa pertumbuhan dan perkembangan, dari mana kalian tahu bahwa ada peristiwa pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan juga pada ayam? Apa kira-kira? Dari mana? Buktinya apa? Bisa kalian lihat apa? Ya, sebenarnya
adanya peristiwa pertumbuhan dan perkembangan itu bisa terlihat dari adanya perubahan-perubahan pada bagian-bagian tubuh makhluk hidup itu sendiri. Ya, banyak sekali sebenarnya perubahan. Kalau kamu perhatikan dari gambar manusia itu dari bayi sampai lansia, atau dari telur sampai jadi ayam dewasa, itu kan sebenarnya pasti ada perubahan-perubahan itu. Nah, selanjutnya coba kalian tuliskan, sebutkan macam-macam perubahan-perubahan yang pasti terjadi ya, yang terjadi pada pada proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ataupun pada ayam. Silakan, boleh yang mana saja. Perubahan-perubahan apa saja yang terjadi? Sip, bagus ya. Oke, dari beberapa contoh perubahan-perubahan tersebut ya, bisakah kalian mengelompokkannya? Mana yang tergolong perubahan itu ya, tergolong peristiwa pertumbuhan dan perkembangan gitu. Silakan kalian pikirkan kembali, mana yang termasuk peristiwa atau contoh ataupun bukti dari peristiwa pertumbuhan, dan dari contoh-contoh itu mana pula yang merupakan bukti atau contoh dari perkembangan. Anak-anak, sebenarnya peristiwa pertumbuhan dan perkembangan yang perlu kalian pahami itu adalah dua peristiwa biologi yang berjalan seiring, yang berjalan berdampingan dan tidak bisa terlepas satu sama lain. Satu sama lain itu saling mendukung gitu ya. Tapi jelas ada beda antara peristiwa tumbuh dan berkembang. Nah, tadi Ibu sudah menyuruh kalian untuk mengelompokkan ya perubahan, contoh-contoh perubahan yang termasuk pertumbuhan dan yang perkembangan. Kita akan cek sekarang, oke? Coba silakan kalian sebutkan mana perubahan yang termasuk pertumbuhan. Silakan, beberapa contohnya. Oke. Kemudian, untuk contoh peristiwa yang termasuk perkembangan adalah apa saja? Silakan. Oke. Nah, dari beberapa contoh yang kalian sebutkan itu masih ada yang tertukar ya, masih ada yang salah. Seharusnya dia masuk ke pertumbuhan, tapi dia perkembangan ya. Nah, apa saja yang membedakan kenapa dia termasuk pertumbuhan bukan perkembangan? Atau tadi ada pula yang kalian sebutkan dalam perkembangan tapi sebenarnya dia masuk pertumbuhan. Ya. Oke. Jadi, kalau berikutnya berarti apa yang bisa kalian katakan ya tentang peristiwa pertumbuhan dan perkembangan sementara ini? Sudah ada gambaran tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Oke, sekarang coba kamu perhatikan supaya lebih jelas kembali ya, konsep kalian lebih kuat, lebih mantap lagi tentang apa itu tumbuh dan berkembang begitu ya. Coba kalian perhatikan dulu, Ibu pengen tahu lagi nih. Ini perhatikan slide yang kedua, ada gambar mengenai kehidupan pada tumbuhan ya. Urutan atau tahapan kehidupan pada tumbuhan. Oke, silakan kalian tuliskan dan atau sebutkan contoh atau bukti dari peristiwa pertumbuhan pada tumbuhan. Kalau peristiwa perkembangannya, contohnya apa pada tumbuhan? Oke, ya. Nah, sudah betul yang kalian sebutkan. Selanjutnya, bisakah kalian mengambil satu kesimpulan ya mengenai konsep ataupun fakta yang jelas ya, konsep-konsep yang jelas mengenai peristiwa pertumbuhan dan dan perkembangan. Oke, buat dalam tabel ya, perbedaan apa saja dalam hal apa ya, tentukan pembedanya antara pertumbuhan dan perkembangan. Ada beberapa hal yang dijadikan pembeda ya.
Oke, coba kalian tarik tahu ya. Ibu akan tentukan beritahu pembedanya. Jadi jangan langsung definisi ya. Peristiwa pertumbuhan dengan perkembangan itu bisa dilihat dari proses, hasil ya. Kemudian bentuk perubahannya dan sifatnya. Nah, dari hal-hal tersebut, itu faktor pembeda tersebut, silakan kalian cari tahu jawabannya apa dalam tabel. Oke? Oke. Sudah? Nah, kalau sudah, kita akan bahas ya. Kembali perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Konsepnya apa? Oke. Ya, perhatikan dan dengarkan ya, gitu. Dan cek kembali tabel yang sudah kalian buat. Ibu akan membahas perbedaannya. Nah, oke, anak-anak, sampai di sini sudah bisa kalian pahami sedikit gambaran tentang perbedaan konsep tumbuh dan berkembang pada makhluk hidup. Dan tentunya untuk pertumbuhan dan perkembangan itu jelas ada faktor lain yang berperan ya, supaya bisa terjadi dengan baik pertumbuhan dan perkembangannya itu berlangsung dengan baik, maka butuh faktor yang lain ya, butuh sesuatu yang bisa mendukungnya. Tentunya adalah faktor-faktor ya, dan faktor yang berpengaruh itu tentu ada dua hal, faktor dari dalam tubuh makhluk hidup itu sendiri dan juga dari luar. Nah, untuk selanjutnya materi berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Oke. Ya, sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Jangan lupa tadi absensinya ya Ibu Hairi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi nanti akan Ibu share juga lewat WA group ya.